Assalamualaikum warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afifah nomor absen 1, Amelia nomor absen 2, Anang nomor absen 3, dan Akidatul nomor absen 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perilaku sosial pengurusan jenazah. Perilaku sosial pengurusan jenazah terdiri dari 3, yakni ketika sedang sakit, ketika sakaratul maut, dan ketika meninggal dunia. Yang pertama, ketika sedang sakit, keutamaan menjenguk orang sakit. Islam sebagai agama yang sempurna senantiasa memperhatikan segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Satu hal yang telah diatur dan dibimbingkan oleh agama kita adalah menjenguk saudara kita ketika jatuh sakit. Begitu pentingnya permasalahan ini hingga dibakukan dalam Islam sebagai salah satu hak muslim atas muslim yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hakul muslimi alal muslimi situn qila ma hunna ya Rasulullah. Qala idza laqitahu fasalam alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansohaka fansahlah wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. yang artinya hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kemudian ditanyakan, apa saja itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika bertemu ucapkanlah salam, jika diundang maka penuhilah, jika dimintai nasihat maka berilah nasihat, jika bersin lalu memuji Allah maka doakanlah, jika sakit maka jenguklah, dan jika meninggal maka ikutilah penguburannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2162. Hukum menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika ada yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya dalam kondisi mengetahui ada yang sakit, maka semuanya berdosa. Namun, hal ini bisa menjadi fardu ain jika yang sakit adalah seorang kerabat atau keluarga dekat karena menjenguknya termasuk bagian dari silaturahmi. Sedangkan silaturahmi itu hukumnya adalah wajib. Adab menjenguk orang sakit. 1. Hendaknya meniatkan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk tujuan dunia. 2. Berharap agar amalan yang dilakukannya itu bisa memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi saudaranya yang sedang sakit. 3. Alangkah baiknya jika kesempatan menjenguk dimanfaatkan untuk menghibur si sakit dengan hal-hal yang bermanfaat seperti mengingatkan untuk bersabar, bertaubat, beristighfar, dan yang semisal dengan itu. Jangan menyampaikan hal-hal yang dapat menambah beban si sakit. Yang keempat yaitu jangan lupa mendoakannya. Di antara doa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. La ba'sa tahurun insya Allah, yang artinya tidak mengapa, insya Allah sakit ini sebagai pembersih. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kelima, tidak mengapa membawa sesuatu untuk dihadiahkan kepada si sakit, karena dengan hadiah akan semakin erat tali persaudaraan dan kasih sayang. Yang keenam, hendaknya tidak berkunjung atau menjenguk di waktu-waktu yang memberatkan si sakit, seperti waktu-waktu tidur atau istirahat. Oke, next ya. Ketika sakaratul maut. Yang pertama, menidur miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk dihadapkan wajahnya ke arah kiblat. Bila hal ini dirasa susah, maka menelentangkannya dengan posisi kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadap ke kiblat. Demikian pula kedua ujung kakinya juga disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua,
disunahkan mengajari atau mentalkin orang yang sedang sekarat kalimat syahadat, yakni la ilaha illallah, dengan cara yang halus dan tidak memaksanya untuk ikut menirukan ucapan syahadat tersebut. Cukuplah mentalkin dengan mengulang-ulang memperdengarkan kalimat la ilaha illallah di telinganya tanpa menyuruh untuk mengucapkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, ajarilah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, disunahkan membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat. Berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat di antara kalian. Yang keempat, orang yang sedang mengalami sakit dan merasakan sudah adanya tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka atau husnudon kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, yang terbaik ia lakukan adalah membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah ia perbuat. Sebaliknya, ia dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerimanya dan mengampuni semua dosa-dosanya. Yang ketiga adalah ketika meninggal dunia. Apabila seorang muslim telah dipastikan meninggal dunia, wajib bagi orang yang berada di dekatnya untuk melakukan beberapa perkara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dikutip dari buku Salat Jenazah karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman di Al-Jabarain dengan judul asli Salatul Janazati. Pertama, seseorang dapat menutup mata mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup kedua mata Abu Salamah ketika wafat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pandangan mata akan mengikuti ruh saat keluar. Hadis riwayat Muslim. Kedua, melemaskan seluruh persendian si mayit agar tidak mengeras, serta meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak mengembung. Ketiga, menutup sekujur jasad si mayit dengan kain. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhum, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, jenazah beliau ditutupi dengan kain yang bercorak. Muttafaqun alaihi. Keempat, menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya, penyolatan, dan penguburannya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, segerakanlah penguburan jenazah. Muttafaqun alaihi. Kelima, menguburkan jenazah di kota tempatnya meninggal dunia. Sebab pada saat peperangan Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat agar menguburkan para syuhada yang gugur di tempatnya masing-masing, tidak perlu dipindah ke tempat lain. Baiklah teman-teman, itu tadi hasil kerja dari kelompok kami mengenai perilaku sosial pengurusan jenazah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, saya Maulika Nurhasanah, nomor presensi 14, kelas 11 MIPA 3, SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo, mewakili rekan kelompok saya, yaitu Ken Cindabumi Al-Kausar, nomor presensi 11, Luknaya Nabikoh, nomor presensi 12, Mas Wil Akilah, nomor presensi 13, dan Rani Marhiani, nomor presensi 15, akan menjelaskan materi kelas 11 semester 1 mengenai pengurusan jenazah, khususnya tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikubur. Adapun dalil mengkafani jenazah. Yang pertama, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Hadis riwayat Bukhari nomor 1849 dan Muslim nomor 1206. Dalil yang kedua yaitu, apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim nomor 943. Dalil yang ketiga, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1849 dan Muslim nomor 1206. Selanjutnya, kriteria kain kafan yang harus digunakan. 1. Kain kafan untuk mengkafani jenazah lebih utama diambilkan dari harta orang yang meninggal. Kedua, memakai kain kafan berwarna putih hukumnya sunnah, tidak wajib. Ketiga, disunahkan menggunakan 3 helai kain putih bagi laki-laki dan 5 helai untuk jenazah perempuan. Disunahkan menambahkan sarung, jilbab, dan gamis bagi mayat wanita. Dan yang terakhir, jenis kain kafan mampu menutupi mayat. Nah, ternyata tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda, teman-teman. Untuk tata cara mengkafani jenazah laki-laki yaitu sebagai berikut. 1. Bentangkan kain kafan yang paling bawah lebih lebar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur barus. 2. Angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Ketiga, tutuplah lubang-lubang, misalnya hidung, yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan selembar demi selembar. 5. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat. Keenam, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan, daun, kayu, ataupun kertas. Jika tidak ada kain kafan, kecuali sekadar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan 2 atau 3 orang dalam satu kain kafan, kemudian kuburkan dalam satu liang lahat, sebagaimana dilakukan terhadap syuhada dalam perang Uhud. Selanjutnya, untuk kain kafan jenazah perempuan terdiri atas 5 lembar kain kafan putih, yaitu lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar, lembar kedua untuk kerudung kepala, lembar ketiga untuk baju kurung, lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki, dan lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Berikut tata cara mengkafani jenazah perempuan. 1. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Kedua, tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Ketiga, tutup kain pembungkus pada kedua pahanya. Keempat, pakaikan sarung, kemudian pakaikan baju kurungnya. Dandanilah rambutnya 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Selanjutnya, pakaikan penutup kepalanya. Kemudian, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam. Setelah itu, ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang setelahnya telah disiapkan di bagian bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan, dan dilepaskan ikatannya setelah diletakkan di dalam liang lahat. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 kelas 11 MIPA 3 SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo yang beranggotakan 1 Rizky Syahputra, 2 Rehansan Islami, 3 Randy Latif Al-Ma'rufiyah, dan 4 Salwa Ashifa akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang sholat jenazah. Yang pertama, pengertian dari sholat jenazah. Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang sudah meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolatkan oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum fardu kifayah. Pada sholat jenazah sendiri, terdapat perbedaan antara jenazah pria dan jenazah wanita. Untuk jenazah pria yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah wanita yaitu usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Pernahkah kita melihat jenazah disembayangkan di masjid? Akan tetapi, kita tidak bisa untuk melakukan sholat jenazah seperti yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Perlukah kita mempelajarinya? Tentu. Dan jangan khawatir karena video ini akan mempelajari hukum dan cara sholat jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, wajib bagi umat Islam asalkan ada yang melakukannya. Sebelum melakukan sholat jenazah, pastikan jenazah telah dimandikan dan dikafani. Selanjutnya, jenazah diletakkan di depan jamaah yang akan melakukan sholat jenazah seperti ini. Kemudian, pastikan kita berada pada shaf yang rapat. Selanjutnya, kita dapat memulai untuk melakukan sholat jenazah yang terdiri atas 4 takbir. Dan berikut adalah tata cara untuk melaksanakan sholat jenazah. Takbir pertama adalah niat. Lakukan niat di dalam hati seperti ini. Sengaja aku melakukan sholat jenazah terhadap mayat ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, bacalah surat Al-Fatihah. Dan pada takbir kedua, hendaklah kita membaca sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan pada takbir ketiga, hendaklah kita membaca doa untuk kedua mayit, baik perempuan atau laki-laki. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu. Sedangkan untuk jenazah wanita, Allahumma gfir laha warhamha. Dan pada takbir keempat, hendaklah kita mengucapkan salam. Demikian adalah tata cara dan hukum untuk melakukan sholat jenazah. Mudah bukan? Untuk itu, kita sebagai umat muslim wajib dan dianjurkan untuk melakukan sholat jenazah terhadap umat muslim yang sudah meninggal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 4, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bu Inggit Pangesti selaku guru pendidikan agama Islam dan teman-teman yang berbahagia,
Kita tahu bahwa setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematiannya. Maka dari itu, kami akan sedikit menjelaskan materi tentang memakamkan jenazah, menjelaskan tata cara bertakziah, dan berziarah sesuai ajaran Islam. Maka dari itu, simaklah penjelasan dari teman saya berikut ini. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Dan salah satu kewajiban muslim terhadap saudara yang seiman yang meninggal adalah mengurus jenazahnya menurut ajaran Islam. Ada 4 tahapan mengurus jenazah dalam Islam. Ketika seorang muslim meninggal, maka yang masih hidup wajib memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazahnya. Setelah mensolatkan, mereka kemudian mengubur jenazah tersebut menurut ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah. Cara mengubur jenazah tidak boleh sembarangan. Dalam tata cara mengubur jenazah sesuai sunnah, ada adab dan perlakuan khusus yang harus diperhatikan. Di sana ada perlakuan khusus dan doa-doa yang harus diucapkan dalam tata cara mengubur jenazah menurut Islam. Adanya doa dan perlakuan khusus dalam tata cara mengubur jenazah sesuai sunnah ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan manusia. Tidak hanya di masa hidupnya, ketika meninggal dunia pun manusia masih mendapat perlakuan yang baik dari sesamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan sungguh telah kami muliakan anak turunan Adam. Quran Surat Al-Isra. Tata cara mengubur jenazah laki-laki dan perempuan yang benar sesuai sunnah. Mempersiapkan lubang kubur. Sebelum sampai pada cara mengubur jenazah menurut Islam, maka yang harus dilakukan adalah mempersiapkan lubang kubur untuk si mayit. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam tata cara mengubur jenazah saat mempersiapkan lubang kubur ini. 1. Lubang kubur harus dalam. Dalam mempersiapkan lubang kubur, maka harus dalam setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas. Sementara lebarnya seukuran 1 ziro atau hasta lebih 1 jengkal atau kira-kira 50 cm. Lubang kubur digali pada tanah yang kuat dan dalam agar saat membusuk bau jasadnya tidak tercium dan aman dari gangguan hewan pemakan bangkai. Selain itu, untuk menghindari longsor akibat aliran air yang mengalir saat hujan. 2. Bentuk lubang kubur. Bila tanahnya keras, disunahkan membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di liang lahat tersebut, kemudian ditutup dengan batu pipih lalu diuruk dengan tanah. Namun di Indonesia, orang-orang umumnya memakai papan kayu sebagai pengganti batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Namun jika tanahnya gembur, disunahkan membuat semacam lubang lagi di dasar kubur seukuran yang dapat menampung jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian di bagian atasnya ditutup dengan batu pipih atau papan kayu lalu diuruk dengan tanah. 3. Dikubur di pemakaman muslim. Idealnya di pemakaman muslim. Idealnya jenazah seorang muslim dikubur di pemakaman yang memang khusus muslim. Namun, apabila tidak terdapat pemakaman muslim dan harus dilakukan penguburan segera, maka bisa dikubur di pemakaman umum asalkan tata cara mengubur jenazahnya tetap menurut Islam atau sesuai dengan sunnah. 4. Waktu menguburkan jenazah. Soal waktu menguburkan jenazah juga perlu diperhatikan karena bisa berdampak pada proses pemakaman dan ketersediaan panitia penguburan. Beberapa waktu yang sebaiknya dihindari saat akan menguburkan jenazah. Ketika matahari terbit hingga naik, ketika matahari berada di tengah-tengah, dan ketika matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. Membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan. Setelah bagian penggali kubur mempersiapkan lubang kuburnya, sekarang saatnya keluarga, kerabat, teman, atau tetangga membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan atau pemakaman. Berikut adalah hal-hal
hal-hal yang perlu diperhatikan saat membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan. 1. Mengiringi jenazah dengan khusyuk. Saat mengiringi jenazah, hendaknya dilakukan dengan khusyuk, karena ini adalah momen terakhir bagi keluarga, kerabat, teman, atau tetangga mendampingi jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Maka dari itu, saat mengiringi jenazah hendaknya dengan hikmat dan tidak diselingi dengan bercanda. Selain itu, dilarang untuk membaca zikir atau membaca Al-Quran. 2. Adab pengiring jenazah. Pengiring jenazah yang berjalan kaki di sekitar keranda mayat, sementara yang menggunakan kendaraan berada di belakang iringan jenazah. Jika kendaraan baru lewat, maka mendahulukan iringan jenazah. 3. Adab memasuki kuburan. Ketika sampai di kuburan, para pengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk terlebih dahulu sebelum jenazah diturunkan dari pundak yang membawanya. Selain itu, para pengiring pun juga harus mengucapkan salam yang diajarkan oleh Rasulullah berikut ini. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallahu bikum lahikum. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Artinya, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur. Khusus untuk jenazah perempuan, maka dibentangkan kain di atas lubang kubur. Saat memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur, yang melakukan sebaiknya 2 atau 3 orang laki-laki yang paling dekat dengan keluarga si mayit pada saat hidupnya. Selain itu, orang-orang yang memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur diusahakan adalah mereka yang saat malam harinya tidak junub. Jenazahnya diletakkan dengan mendahulukan kepala dan kemudian meluruskan kakinya. Pada saat meletakkannya di liang lahat, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Posisi jenazah di dalam lubang kubur. Wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan atau menghadapkannya ke arah kiblat. Jika jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat namun terlanjur diuruk tanah, maka lubang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat. Setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala dan membuka kainnya menutupi pipi serta jari-jari kaki sehingga bisa menempel ke tanah. Seperti penjelasan sebelumnya, disunahkan meletakkan jenazah di liang kuburnya dengan posisi tubuh miring ke sebelah kanan, karena kalau tubuhnya miring ke sebelah kiri, hukumnya makruh. Dalam konteks wilayah Indonesia, arah kiblatnya cenderung ke arah barat, sehingga kepala selalu berada utara. Bila posisi kepala ada di sebelah selatan, maka untuk menghadapkannya ke arah kiblat mesti memiringkan tubuhnya ke sisi kiri. Proses menutup lubang kubur. Untuk menutup jenazah, maka digunakan beberapa papan kayu dengan memberikan rongga yang cukup di sela-selanya. Setelah itu, liang kubur ditimbun dengan tanah yang ditinggikan 1 jengkal. Setelah selesai ditimbun, maka lubang kubur dipasangi batu, kayu, atau bambu di bagian kepala tanpa diberi tulisan apapun. Jika proses menutup kuburan sudah selesai, pengiring jenazah dan para pengantar jenazah menaburkan tanah ke atas kuburan sebanyak 3 kali. Hal-hal yang dilarang saat mengubur jenazah. Ada beberapa hal yang dilarang dalam tata cara mengubur jenazah laki-laki dan perempuan yang benar sesuai sunnah. Meninggikan timbunan kuburan lebih dari 1 jengkal di atas permukaan tanah, menembok kuburan atau membangun kijing di atasnya, membuat tulisan pada nisan atau kayu penanda kuburan, duduk di atas kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat sholat atau membaca Al-Quran, berjalan di atas kuburan tanpa menggunakan alas kaki, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus ke arah syirik dan takhayul seperti minta doa, cari jimat, dan perbuatan mistis lainnya. Demikian tadi tata cara mengubur jenazah laki-laki dan perempuan sesuai sunnah. Semoga hal ini
yaitu pertama, meninggikan gundukan tanah melebihi 1 jengkal. Kedua, memasang kijing atau membuat tembok di atas makam. Yang ketiga, melakukan ritual seperti hal-hal mistis yang menuju kepada syirik. Nah, setelah mengetahui tata cara pemakaman sesuai sunnah, semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih. Takziah merupakan salah satu bentuk muamalah Islam yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Nah, takziah ini bersifat sunnah, tapi sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mendengar kabar duka dari saudaranya. Nah, untuk tata cara bertakziah, yang pertama, kita harus menghindari hal tabu seperti berpakaian yang mencolok, menggunakan parfum yang menyengat, dan menggunakan perhiasan. Sebaiknya itu tidak diperlihatkan. Yang kedua, menunjukkan perasaan duka dengan mengucapkan rasa belasungkawa secara tulus kepada keluarga yang ditinggalkan dan bisa disertai doa-doa kebaikan. Yang ketiga, tidak banyak berbicara. Dengan tidak banyak berbicara atau bertanya, keluarga yang ditinggalkan akan berusaha memulihkan diri dari perasaan sedih dan trauma ketika tinggal keluarganya. Yang keempat, tidak mengumbar senyum, dikarenakan senyum tidaklah bagus untuk ditampakkan saat dalam suasana duka ini. Ziarah kubur merupakan salah satu sarana bagi kita untuk mengingat kematian dan akhirat. Nah, dari pernyataan tadi kita tahu bahwa ziarah itu bertujuan untuk mengingat kematian dan akhirat, dan juga jabatan sosial atau tingkat sosial seseorang itu tidaklah berguna ketika telah meninggal. Nah, langsung saja tata cara untuk berziarah. Yang pertama, sebelum memasuki kuburan, yang harus kita lakukan adalah berwudu. Yang kedua, ucapkan salam kepada ahli kubur, karena mengucapkan salam itu juga termasuk doa untuk masuk pemakaman. Yang ketiga, ketika berdoa untuk seseorang, lebih baiknya menghadap kiblat dan jangan lupa baca ayat-ayat pendek. Yang keempat, jangan duduk ataupun menginjak kuburan. Yang kelima, sebisa mungkin bersihkan makam yang Anda doakan tadi. Kiranya sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kelompok kami memohon maaf dan semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.